Di zaman Nabi Daud, Allah ini ngomong, ya Daud, kadzaba, ya Daud, pembohong. Siapa pembohong? Man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni. Siapa yang bohong, ya Allah? Orang yang ngaku cinta sama aku, tapi ketika tengah malam datang, aku ditinggal tidur. Bohong orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumil illa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majlisul ilmi, yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah di masjid, di rumahnya, yaitu Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka menghadiri undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini, kumpulnya kita pada pagi hari ini, dijadikan sebab oleh Allah kelak di yaumil qiyamah kita tetap berkumpul seperti ini bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan dijadikan sebab kita semua dijadikan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, istiqomah hadir pengajian, istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kalau sudah sampai kepada waktunya ajal menjemput kita, kita dijadikan orang yang husnul khatimah, kita diberikan kekuatan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah, dan kita jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di bulan Rajab dan kita sering mendengar di bulan Rajab adalah yang kita kenal adalah memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, yaitu peringatan perjalanan luar biasa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah di dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, hanya terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan betapa mulianya Nabi. Dari sekian 124.000 Nabi, hanya Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah dan terpilih menjadi manusia yang terbaik, dan yang menyebabkan kita umatnya menjadi umat yang terbaik. Makanya besok di akhirat, walaupun kita umatnya Nabi Muhammad yang terakhir, besok diproses yang pertama, dan masuk surga yang pertama, juga masuk neraka yang pertama. Inilah kita besok. Jadi umat yang lain belum diproses, kita umatnya Nabi Muhammad dihisap. Setelah itu masuk neraka yang masuk neraka, dientas, setelah dientas semuanya masuk surga. Pertama kali menempati surganya Allah, baru umat-umat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan besok
bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj inilah enaknya punya pengajian rutin, tidak harus dengan pengajian yang besar. Di pengajian rutin ini kita mulai sekarang bahas Isra Mi'raj. Jadi kalau pengajian umum penceramahnya hanya mempunyai waktu ceramah 1,5 jam, itu paling loncat-loncat. Tapi kalau sekarang dibahas, kita punya kesempatan minggu pertama, minggu kedua sudah ya, kemarin minggu pertama, ini minggu kedua, ketiga, minggu keempat, ini bahas Isra Mi'raj. Ya. Dan terakhir nanti dicampur dengan Sya'ban, gitu ya. Ini enaknya. Jadi setiap bulan kita kembali mengenang kembali Isra Mi'raj. Baik, Isra Mi'raj saudara, sebelum perjalanan Isra di tahun itu, di tahun keberangkatan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad ini ada kejadian yang menyebabkan Nabi berduka, yaitu wafatnya 2 benteng Nabi Muhammad. Yaitu bentengnya siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri tercintanya. Istri yang kaya raya, yang bukan hanya dirinya dipersembahkan untuk Nabi Muhammad, tapi seluruh hartanya dipersembahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hartanya nih kaya. Nabi Muhammad ngalamar Siti Khadijah, mas kawinnya dari Siti Khadijah. Nabi Muhammad ngelamar Siti Khadijah, pesena dari Siti Khadijah, uangnya dari ini kasih ke saya. Masya Allah. Istri yang bisa menenangkan Nabi ketika pertama kali ketemu malaikat, takut, dihibur dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi ketika beliau ini mempunyai istri Khadijah, Nabi Muhammad ya dengan Siti Khadijah satu. Istrinya yang tercinta membentengi Nabi, disegani di Jazirah Arab karena miliarder kaya Siti Khadijah. Masya Allah, mas kawinnya kalau dihitung sekarang miliaran Nabi Muhammad, semuanya dari Siti Khadijah. Masya Allah, Nabi Muhammad orang tidak punya, gitu ya, Siti Khadijah. Terus apa yang diingatnya demi perjuangannya, semua hartanya dipersembahkan. Monggo pakein sudah Nabi, pakai wes. Kalau kena sekarang suruh pakai habis karekan dengongku sabena, gitu ya. Sehingga pakai perjuangan, jadi pakai amain, gitu ya. Dipakai untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu, bukan dipakai yang tidak manfaat. Dunia sama mungkin kan banyak soki jual sabana beli motor, benih perjuangan, bukan perjuangan itu ludes hartanya mertuanya, entek tak manfaat. Ya abi di mentona, gitu. Bukan begitu. Nabi Muhammad dihabiskan istrinya, hartanya bukan untuk yang tidak bermanfaat, semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu, demi kesuksesan Islam ini, insyaallah. Sehingga ketika wafat menangis Nabi, berduka Nabi. Tidak ada duka yang pernah dialami Rasulullah kecuali dukanya ketika wafatnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua di tahun yang sama, setahun, dalamnya setahun, bentengnya Nabi wafat. Yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya. Paman yang selalu membentengi Nabi, kafir Quraisy mau membunuh Nabi, di situ ada Abu Thalib. Apa abona? Bahasa kita lah. Mau membunuh Nabi, langkahi dulu saya. Takut Abu Thalib disegani. Disegani bongalan. Memang perjuangan memang harus ada. Memang harus ada yang berani. Harus ada yang berani. Cek lemes kapi, mau lemes kapi, kencel bi musuh-musuh. Memang harus ada benteng. Abu Thalib bentengnya. Ayo saya ke sana, ayo saya dampingi. Padahal Abu Thalib menurut riwayat tak beriman ya, awalnya itu tak beriman. Sampai Nabi ini mohon bereman paman saya ini ya Allah, sampai tidak usah heran. Sehingga kontroversi ada yang mengatakan Abu Thalib itu
wafat dalam keadaan tidak Islam. Nah, yang sahih wafat dalam keadaan Islam. Sebab ketika wafat, sahabat yang mendampingi ketika wafatnya, bibirnya Abu Thalib itu bergerak seperti membaca la ilaha illallah. Ini ya, Abu Thalib. Ini bentengnya wafat, duka Nabi, tidak ada yang membenteng. Katanya orang kafir, ayo, siapa yang saya bisa membentengi kamu sekarang? Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah wafat, ayo siapa yang bisa membela kamu sekarang? Nabi susah. Akhirnya untuk menghibur Nabi, Allah menjalankan Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi rekreasi, tapi rekreasi religi, rekreasi yang membawa manfaat, bukan rekreasi asal rekreasi seperti kita. Batu Pulau Merah, butuh tutul, mata ada IBC tapi mulainya betangan, gara-gara rekreasi tidak sholat. Nah ini banyak orang yang rekreasi sekarang ini, jalan-jalan tapi tidak manfaat, tidak mendapatkan manfaat, tapi justru berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika Isra Mi'raj inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Ini ayat Isra. Ini ayatnya Isra. Kalau Mi'raj lain lagi, bukan ini ayatnya. Isra, perjalanan malam hari, ini penuh hikmah Bapak Ibu sekalian. Isra ini penuh dengan hikmah. Perjalanan malam. Kok malam sih yang dipilih oleh Allah? Kenapa ndak siang? Kan enakan siang. Siang ini enak, ndak bisa ngelihat pemandangan, bahasa kita lah kira-kira. Kok malam? Ternyata malam inilah yang mengandung hikmah luar biasa. Sehingga makanya Isra Mi'raj itu digambarkan oleh ulama itu mu'alik itu. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu. Nah, itu ceritanya Isra. Saking saya nyebut orang taoning mu'alik. Balik mu'alik. Gitu ya. Bahkan oleh tukang-tukang hanya dijadikan tondo. Laut, mu'alik ini laut. Tak apa aja tapi berak laut. Kirain mau sholat, tak taunya laut tok. Kejeding kirain wudu. Akemi. Nah ini Isra Mi'raj itu. Iya, itu ceritanya. Ya man asra, wahai orang yang berjalan malam. Nabi Muhammad ini berjalan malam. Kapan? Ya man asra bikal muhaimin, yang dijalankan oleh al-muhaimin. Siapa al-muhaimin? Allah Subhanahu wa taala. Lailan niltawal anamu niyamu, di saat manusia semuanya tidur lelap. Kapan itu manusia yang tidur lelap? Sepertiga malam. Pukul 12 kalau saya tahu masih banyak orang yang tidak tidur. Kalau sampean ke Banyuwangi jam 1 masih nongkrong di trotoar. Banyak di kafe-kafe itu. Tidak nutup itu. Kalau jam 1 saya pengajian datang malam jam 1 itu. Ramai di kota masih tidur. Tapi kalau sudah jam 3 temat kakap tidur. Di saat itulah Nabi Muhammad dijalankan sepertiga malam. Niltawal anamu niyamu. Di saat manusia terlelap tidur, nyenyak, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijemput Nabi Muhammad dengan kendaraan yang paling mewah, yaitu buraq, dibuat dari cahaya. Dikawal buraqnya, kendaraannya siapa? Malaikat Jibril dan Mikail, dibuat juga dari cahaya. Untuk diperuntukkan oleh Nabi Muhammad yang numpak. Siapa Nabi Muhammad? Nuron fauqa nur, rajanya cahaya.
Makanya di tengah malam, di kegelapan, melesat cahaya putih, seret. Karena cahaya yang lewat, Masya Allah. Untuk kemana? Singgah dari tempat mulia Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singgah dulu di Madinah. Dan terus di tempat-tempat yang mulia untuk menuju tempat yang mulia dan berjumpa dengan zat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kalau kita ingin mulia hidupnya, malam banguno. Muntrot mulje'e odikna, tengah malam bangun. Tapi kalau ingin tidak mulia, ya ojuk tangi turuai. Muntro mulje'e odik, nikah hikmahnya tengah malam bangun. Di tengah malam inilah Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Makanya orang bohong, orang yang punya hajat susah, tapi tengah malam tak jaga, itu bohong. Berarti hapus itu. Tidak susah beneran. Kalau memang benar-benar susah, kepengen benar-benar selesai urusannya, tangiu malam. Nangiso kepada Allah. Jangan nangis sama tonggo. Curhat kali tonggo. Oleh napa ka tonggo? Kalau gila kan kapok. Kalau curhat ke tetangga kan cuman kapok itu. Kan gitu kan? Tak kira tolongi. Tapi kalau curhat kepada Allah, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam bangun. Makanya pernah sering saya sampaikan, di zaman Nabi Daud, Allah ini ngomong, ya Daud, kadzaba, ya Daud, pembohong. Siapa pembohong? Man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni. Siapa yang bohong, ya Allah? Orang yang aku cinta sama aku, tapi ketika tengah malam datang, aku ditinggal tidur. Bohong orang itu. Ya, makanya para kiai, para alim, para orang soleh dulu, wali-wali dulu itu, sukses mereka menjalani hidupnya karena tengah malam bangun. Tidak ada ceritanya wali itu tidak bangun malam. Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Hamid Pasuruan, Abdullah Fakih Cemoro, Kiai Holil Bangkalan, Habib Ja'far bin Saikhan, gurunya Kiai Hamid Pasuruan, siapa lagi, Datu Abdurrahim Al-Bauzir, Habib Hadi, yang ketika dioperasi tidak mau dibius, takut putus hubungan dengan Allah. Ini beliau mulia hidupnya, diabadikan hidupnya, kuburannya rame setiap detik diparani orang untuk mendoakan karena beliau malamnya bangun. Tapi keluarga kita mati, tidak ada nengok kuburannya. Kenapa? Karena tidak bangun tengah malam, bahkan tidak sholat. Akhirnya keluarganya mau nengok kuburannya saja berat. Padahal di pinggir jalan, jarang yang nengok kuburannya. Kenapa? Ya tarikannya yang mati itu sudah tidak ada ghirah, tidak ada tarikan kepada yang hidup, males. Tapi kalau kenapa orang ahli, orang soleh kenal, tidak kenal, tapi kok kita semangat mau nengok? Kenapa? Karena Allah yang mengundang kita semuanya, Allah yang mengusik kita. Ayo seperti Kiai Holil Bangkalan, kita kenal tidak? Tidak kenal kepada Kiai Holil, cuman ceritanya. Kita ke Kiai As'ad, saya nutut tapi tak pernah ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa kita ke sana? Kita bangga. Itulah Allah memberikan hati hidayah kepada kita untuk cinta kepada orang-orang soleh yang dilantik oleh Allah gara-gara bangun malam. Ini hikmahnya bangun malam. Makanya bangun malam, monggo sampean bangun. Ya jam 3 itu bangun. Sekarang subuhnya jam 4. Jam 3 itu bangun, mandi sudah, tahajud. 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak. 2 rakaat bangun, mohon sampai habis sholat, males mau dikir, ngantuk, langsung doa. Umpama sampean ini capek mau sholat, males mau sholat. Atau dongku, siapa jeng bon? Acuh, tengah malam karena mustajab. Ibu-ibu yang head tak usah mandi, wan tojuk, atuh. Robi'ah Adawiyah, seorang solihah,
wanita ini kalau sore seneng. Kalau sudah sore, compet are, seneng. Alhamdulillah, mau berdua-duaan lagi saya sama Allah, seneng. Kalau sudah pagi seperti susah, ya Allah. Kalau sore, bahkan Imam Syafi'i ngomong, andai bukan karena tengah malam akan saya berjumpa dengan Allah, lebih baik saya mati, kata Imam Syafi'i. Insyaallah. Jadi yang membuat semangat hidupnya adalah karena ada malam mau berjumpa, mau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikirnya, dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jam sekalian. Makanya berusaha tidur ini biar montro juga acuh. Ki biasa tak lampus biasa, golong kita lampus kaso. Tapi aku nyantak tak lampus, bangun jam 3. Tak lampus kaulo kok telok, tak lampus. Waduh tak lampus dah, kok telok. Ya, bangun bismillah kul huwallahu ahad. Ngomong ya Allah barokahnya Ikhlas. Bangunkan saya ya Allah jam 2. Nanti dibangunkan sama Allah. Allah sendiri yang bangunkan. Dan jangan hanya minta bangun, bangunkan ya Allah dan berikan kekuatan untuk ibadah. Langsung kuat, bangun langsung kuat. Kayak ada yang dorong. Ya, kalau bangun. Dan terus saudara, Isra Mi'raj ini perjalanan dari tempat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah-tengahnya singgah dulu di Madinah. Padahal Nabi ini belum, Madinah ini belum berupa Yasrib masih. Belum dinamakan Madinah, Yasrib. Apa katanya? Suruh sholat, padahal belum ada perintah sholat. Sholat. Setelah sholat, Nabi tanya, tempat apa ini Jibril? Di sini kakak jenengan ya Rasulullah akan hijrah ke tempat ini dan wafat di tempat ini. Nabi Muhammad wafatnya, makumnya sudah ketemu. Sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Kamu, sampean Nabi, sampean akan pindah ke sini. Makanya Isra Mi'raj ini kontroversi banyak. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah ke Madinah kejadiannya. Terus pindah lagi ke Bukit Tursina, suruh sholat. Sholat. Setelah sholat tanya, tempat apa ini? Ya Jibril, di sini dulu Nabi Musa diajak ngomong sama Allah di Bukit Tursina. Jadi Allah ngajak ngomong Nabi Musa ini di Bukit Tursina. Sebelum diajak ngomong Nabi Musa disuruh puasa 40 hari. Pertama puasa 30 hari. Setelah 30 hari nambah 10 hari. Akhirnya 40 hari. Setelah 40 hari baru diajak ngomong sama Allah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa inilah ibu sekalian, tidak sedikitnya ada riwayat mengatakan tidak kurang dari 12 nabi ini yang memohon kepada Allah untuk dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta leren jadi nabi, minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa? Ya ini ada Ramadan ini dan kisahnya yang secara umum lah Nabi Musa ini pernah sedikit sombong lah. Ya sombong pantas Nabi Musa ini. Kenapa? Nabi bisa ngomong lagi sama Allah. Hanya tanya sama Allah, ya Rabb, apakah ada orang yang lebih hebat dari saya? Ini untuk kelas kita kan pantas ya tanya begitu. Tapi di hadapan Allah tetap tidak bisa. Dijawab oleh karepnya Nabi Musa, tidak ada yang bisa menandingi Nabi Musa, karepnya Nabi Musa. Tapi dijawab sama Allah, ada Musa, ada. Siapa itu ya Rabb? Umat yang akan lahir di akhir zaman. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Muhammad sudah percaya sudah Muhammad. Terus punya amalan apa yang menyebabkan hebat umatnya Nabi Muhammad? Apa? Dia hebat karena punya Ramadan. Selain punya Nabi, dia ada amalannya punya Ramadan. Apa istimewanya Ramadan? Musa, kamu ini ngomong sama aku sekarang ini masih ada 7.000 tabir. Ada 7.000 tabir antara Nabi Musa dengan Allah. Antara tabir 1 ke tabir nomor 2, 500 tahun perjalanan. Kali 7.000.
Tapi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak ada tabir-tabiran antara hambanya dengan Allah Subhanahu. Tidak ada tabir-tabiran, mustajab langsung. Mendengar tidak ada tabir, apa kata Nabi Musa? Kasih saya Ramadan ya Allah, kasih saya. Supaya saya dan umat saya bisa puasa Ramadan. Oh, tidak bisa Musa, katanya Allah, tidak bisa. Ya tapi Allah tidak ngomong gitu, ini kasih saya. Tidak bisa puasa untuk umatnya. Nabi Muhammad belum lahir ini, belum. Ini diceritakan dulu di zamannya Nabi Musa. Akhirnya karena tidak boleh, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau memang tidak boleh Ramadan diminta saya, ya Allah, saya minta leren jadi nabimu, berhentikan saya jadi nabimu, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad saja, ya Allah. Hanya kepengin puasa Ramadan. Makanya saya sampean ini mau nyampe Ramadan, pas kalau tidak bahagia, ada yang salah dalam iman kita. Kalau hati kita ini sudah nyampe bulan Rajab, tidak senang akan kedatangan Ramadan, ada yang salah dalam hati kita ini. Berarti iman kita ini perlu dipertanyakan, saya punya iman apa enggak? Cepet-cepet taubat, takut keduluan mati. Kalau seperti ragu ini, tidak senang akan datangnya Ramadan, keduluan mati, jelas sudah matinya dalam keadaan kafir kepada Allah. Naudzubillah. Karena ini andalan. Makanya bulan Rajab ini pintu gerbangnya Ramadan. Orang sudah mulai bersemangat ibadah. Kalau ada orang di bulan Rajab sudah mulai mundur, ini perlu ngeces ini. Jadi, makanya alhamdulillah jenengan ngaji di bulan Rajab, Masya Allah, luar biasa. Ini hikmah. Dah, sholat di situ Nabi, kembali lagi ke ceritanya Nabi Isra Mi'raj. Sholat di sini tempatnya Nabi Musa ngomong sama Allah. Terus pindah lagi ke Baitul Lahmi namanya. Baitul Lahmi di bahasa keren kan Bethlehem. Bethlehem ini suruh sholat, sholat. Padahal belum ada perintah sholat dari Allah. Malaikat nyuruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat, tanya Nabi, ini tempat apa saya sholat? Di tempat ini Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Makanya Nabi Isa ini tidak wafat loh. Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa ini diangkat ke langit, ke surganya Allah. Dan menjelang kiamat akan dihidupkan kembali, akan dikirim lagi ke dunia. Menjelang kiamat Nabi Isa ini ada riwayat tujuannya untuk membunuh Dajjal, ada riwayat untuk kawin, karena Nabi Isa tidak kawin. Ada riwayat seperti Allahu a'lam, yang mana yang benar. Karena seluruh nabi ini kawin, hanya Nabi Isa. Makanya kawin ini adalah sunnatullah. Allah yang nyuruh. Jadi, makanya orang ini harus kawin, harus punya niat kawin. Jangan sampai tidak punya niat kawin. Perkara ndak payu, yaitu takdir. Jangan sampai ndak punya niat kawin. Dosa. Kan ada, saya ndak kawin wis, saya ndak mau kawin. Dosa, ndak bisa. Ndak bisa. Harus niat. Perkara ndak ada yang masuk, ya takdir. Jangan sampai keretek, saya ndak mau kawin. Wis, itu dosa, ndak bisa menyalahi kodrat. Dilaknat sama Allah. Besok tidak kumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi semuanya kawin. Dah, mak buru kawin. Buru kawin Indra. Itu ya. Isra Mi'raj buru kawin. Itu ya. Nah, terus setelah itu Nabi Muhammad perjalanan. Nah ini sebagian kisah. Nah, kisah ini kan bermacam-macam. Cuma intinya sama. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa. Nah ini Isra Mi'raj nah, perjalanan untuk menghibur Nabi plus mau ngasih perintah sholat. Tapi sebelum pekerjaannya diberi, hadiahnya, ganjarannya, sama dosanya dikasih tahu dulu sama Allah. Sholatnya belum dikasih, tapi kalau tidak mengerjakan dikasih tahu dulu hukumannya. Jadi perjalanan ini alam kubur, di alam kubur Nabi Muhammad ini kan alam gaib sudah. Alam gaib, Isra Mi'raj ini alam gaib. Jadi Nabi Muhammad
tiba-tiba melihat sekelompok manusia yang masyhur ini mukul kepalanya dengan batu, megang batu sekelompok. Sama dikumpulkan besok orang tidak sholat sama tidak sholat. Orang yang sholat kumpul sama orang sholat. Orang yang seneng ngaji kumpul sama orang seneng ngaji. Orang yang maling kumpul sama maling. Besok kumpul semua, tergantung pekerjaan kita di dunia. Sehingga hukumannya sama. Hanya Nabi berjumpa dengan orang yang mukul kepalanya ini, dipukul sendiri kepalanya, tak tak. Mulutnya manusia itu menjerit, ampun, ampun, sakit, sakit, ampun. Tapi tangannya tidak leren-leren mukul tetap mukul. Tak, ampun, ya Allah ampun. Tak, tangannya tidak mau sampai keluar darah, sampai hancur, dikembalikan oleh Allah. Mukul lagi kepalanya, ampun, diutuhkan lagi oleh Allah. Begitu terus, tidak berhenti-berhenti. Nabi sampai kasihan, siapa ini ya Jibril? Siapa ini Jibril? Apa kata Jibril? Ini umatnya jenengan besok akan seperti ini Nabi. Ketika di dunia abot untuk sholat. Disuruh sholat berat. Seperti ini besok di alam kuburnya. Siksanya Allah. Tangannya megang sendiri batu sampai hancur, muncrat darahnya, muncrat otaknya. Diutuhkan kembali. Pukul lagi, terus ampun, tidak ada, sudah tidak ada ampun, terus tidak ada berhentinya. Siapa ini Jibril? Ini umat sampean akan seperti ini ya Nabi. Ketika di dunia disuruh sholat berat, besok akan dipukul sendiri kepalanya. Naudzubillah. Makanya monggo ibu-ibu, hukumannya sudah dikasih tahu sama Nabi. Nabi sudah nyampe ke akhirat. Ini cerita kepada, untung kita ini diceritakan, kan bisa hati-hati kita. Paribasan kita ini mau ke Mekah, kita belum berangkat ke Mekah, orang yang sudah dari Mekah cerita, sampean nyampe di Jeddah seperti ini, jangan seperti ini, sampean bahaya kalau seperti ini, di pesawat sampean jangan begini, diajari begitu. Kan untung ada orang ngajari. Umpama ada orang ngajari gimana kita? Kan tidak tahu kalau kita akan ketemu yang salah, kan tidak tahu. Di Mekah sampean muter itu namanya tawaf, kan seperti itu, kan hati-hati. Begitu juga di akhirat. Di akhirat ini dikasih tahu dulu sama Nabi, karena Nabi sudah nyampe kepada akhirat, dikasih tahu. Ini para jamaah sekalian. Untung. Terus Nabi Muhammad ini berjumpa di antara kisah-kisahnya, berjumpa dengan orang yang makan minum darah dan nanah bangkai di situ. Bau sambil nyilam di kolamnya. Jijik Nabi. Jijik. Siapa ini? Inilah orang yang pemakan riba ya Rasul. Umatnya sampean dulu di dunia makan riba. Akan seperti ini besok di akhirat. Alhamdulillah. Makan makanan yang haram seperti itu besok, nyelam sambil minum, jijik tapi tidak bisa menghindar, nyelam di situ, darah dan nanah yang diselami, baunya berjarak 500 tahun sudah kerasa baunya. Itu yang akan diselami kita besok, orang-orang yang sering makan makanan yang haram. Naudzubillah. Semoga kita diselamatkan gitu. Hati-hati. Ini ceritanya Nabi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, terus Nabi melihat ada orang di jalan ini, ada ada kayu. Ada orang lewat, kayunya ini nyangkut ke bajunya, suwek. Bukan hanya bajunya, kulitnya suwek, kencah darah. Kayunya lewat sana, muncrat darahnya lagi. Lewat sana, dikait lagi sama kayu lagi, muncrat darahnya. Lewat sana dikait sama kayu, di sana lewat kayu. Kenapa? Dia orang yang sering nyala sama tetangganya. Ditunjukkan semuanya. Allah, hukumannya ini. Besok siksanya Allah ditunjukkan. Terus dikait sama kayu. Nah, lewat sana tidak bisa. Lewat sini ada kayu, ditarik badannya. Ditarik, nyangkut ke badannya, luka badannya, muncrat.
Itulah orang yang tanya Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa itu? Itu umatnya sampean akan seperti itu ketika di dunia sering nyalaan sama tetangganya. Sering ganggu tetangganya, awas. Ada hukumannya besok di akhirat, Pak. Makanya si ambola nyala kata tangke, Pak bagus kata tangke, palebur. Nah ini mun beda duri buang, cok malah beri pako. Ada duri buang, batu jalan diperbaiki. Makanya jalan satu jariah itu bukan hanya masjid, tapi memperbaiki jalan itu akan jadi jariah. Bagaimana orang yang ngasih jalan ini untuk dijadikan jalan? Masya Allah. Jadi kita yang tidak mempunyai tanah untuk memberi jalan, kerja bakti membetuli jalan sama pahalanya akan ngalir selama jalan itu dipakai oleh Allah, oleh manusia. Besok kita di akhirat senang, tak usah Fatihah. Tak usah Fatihah. Jalannya dilewati sama orang, mesem sudah orangnya yang ngasih jalan, yang memperbaiki jalan, itu mesem di alam kuburnya sudah. Maka nambian mun bode dan paleber coba sempit. Banyak di desa ini jalan dulunya lebar, moro-moro kari becak. Ecopek, lorong awas. Orang yang sering nutup jalan akan rezekinya akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah, ada kisah. Ini dia benci sama tetangganya, jalannya ditutup. Tak oleh lebet. Sebelum mati orangnya sudah gila, sudah tutup oleh Allah. Insyaallah. Ada semua, ada akibatnya, saudara. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, katanya Allah. Mun alako ka fokus jerian mun pangabesen na berak fokus ka orang, tapi hakikatnya dia bagus kepada dirinya sendiri dan akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang melakukan kejelekan, kejelekan itu akan kembali kepada dirinya. Cuman katanya orang, coba orang, tapi hakikatnya dirinya dia jelek kepada dirinya. Oke? Nah ini makanya monggo para jamaah sekalian, ini hikmah di bulan Isra Mi'raj ini ceritanya kematian. Ceritanya kematian. Untuk dijadikan renungan buat kita karena kita ini pasti mati. Apa katanya Nabi? Aksiru dzikra hadzimil ladzat yaknil maut. Perbanyak kalian ingat kepada mati. Karena ingat kepada mati akan menyebabkan kalian ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suruh ziarah ke kubur. Tengku kuburan Pak Nyai. Tengok saudara, ya mati lah ya. Sudah 1000 hari, sudah 40 hari, kareng kok beremai kubur ya selamat apa ndak? Dan saya besok kalau mati selamat apa enggak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudara. Makanya disuruh ingat mati. Makanya iman ketika turun, pakai nggak kapate. Ma oleh semangat boleh tumbuh semangat. Aku ibadah kepada Allah. Lah nyala agak datang ke, pakai nggak kapate. Engkau mulai nyala karya, engkau mun mati. Siapa si Mikola? Siapa yang akan mikul saya? Ingat kepada mati. Menyebabkan kita selamat. Mau pelit kepada tetangga. Ingat kepada mati. Saya kalau pelit kepada tetangga. Besok kalau saya mati, siapa yang nolongi? Selamat. Ingat kepada mati. Tak apa jeng, pakai nggak mati. Mun kau tak apa jeng, pas mati dekian. Amal yang mana yang akan saya bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ya Allah. Mun takut mati, akhirnya sholat. Tidak mau Jumatan, ingat kepada mati. Bagaimana kalau nanti saya habis Jumatan, sedangkan saya tidak Jumatan. Pas cabutnya, amal yang mana yang akan saya bawa kepada Allah? Begitu. Ingat manfaatnya, ingat ke mati itu bagus. Tapi ingat mati ini hanya dipakai untuk urusan
akhirat. Kalau untuk urusan dunia jangan ingat mati. Marah lek ala kuat lah mati ya dia. Mati kadang gitu lain. Jadi tempatnya dipakai urusan ibadah ingat mati. Tak bojonga, tak rukuna kata tangke, engkau siapa pun mati. Melas Pak, jangankan mati, sakit bila ada orang ningku Pak, melas Pak. Melas. Saya ketika menunggu mertua sakit itu, di samping itu tidak ada orang nengok sama sekali. Ya Allah, itu di dunia sudah seperti itu, tak ada nengku. Bermaya herat, bodoh orang yang ngirim Fatihah. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita ini kan kadang ngengkel sama kenyataan. Tidak mengambil pelajaran dari yang ada di sekitar kita ini, tidak ngambil pelajaran. Ini para jamaah, alhamdulillah sampai dengan adanya masjid kayak gini, sholat, Allah. Insya Allah lingkungan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi saudara, yakin sampean, yakin ini diberkahi. Soro saudara, mengadakan lingkungan punya pengajian rutin, soro. Sulit saudara, orang sekampung ini satu RT kumpul semacam ini setiap minggu, sulit, cari sudah sampean kalau bisa. Tidak semua lingkungan ini bisa kumpul seperti ini. Iya saudara. Ini anugerah dari Allah, ini hidayah, inayah dari Allah. Karunia, nikmat yang luar biasa yang Allah hadiahkan untuk lingkungan ini. Yang kemarin tidak sholat, yang kemarin tidak naik ke masjid, tidak pernah ke masjid, sekarang naik ke masjid. Ini karunia yang luar biasa. Di sela-sela umur bertambah tua, bertambah dekat dengan ajal, Allah kasih hidayah kepada kita. Banyak saudara kita yang tambah tua, tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau diandalkan di hadapan Allah? Tapi kita diberi hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Ini saudara. Banyak saudara ki ngudo ibadah, ting tua ambu ibadah. Su'ul khotimah. Tapi kau lebih ambil lingkungan ikanje yang mudanya masuk nakal gini. Tapi di hari menjelang tuanya, di tuanya ibadah. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ambil Pak Bu, nikah hadiah dari Allah, hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kalau maghrib ngabus jamaah kan jauhnya semua senang lebur. Cepi kasaudi ya ada yang zikir masya Allah senang. Pokoknya musola cek sampai mati papakun ada yang hidupkan ayo berlomba-lomba jongbenyaan ibadah kepada Allah. Ayo kalau di musola sana ayo pakai. Takut mun mati kan benyani ke jeung ngaki kasak lingkungan kasak. Tak mungkin orang kasak ikut jeung ngaki kanja. Pasti musola sana. Nah bagus itu kan jangan sampai mati. Kasak lingkungannya Pak Haji. Ayo hidupkan dengan adzan, senang saling sahut bersahutan. Masya Allah. Pokok setele lagu karaoke bisa ngicung. Apa ngicung gandrung ya. Aduh mumet cedak. Tapi kalau Allahu Akbar baru asyhadu alla ilaha illallah sana. Allahu Akbar. Malah gue lemun tak ada suarana. Dok marah kasih adzan lah. Tak tedung paling lah. Itu bagus senang. Kayak di pondok. Insyaallah kuping dengar kita bangun ada orang adzan. Kita dibangunkan oleh adzan. Masya Allah. Sebagaimana kita lahir, diadani kuping kanan, dikomati kuping kiri. Dan besok mati juga diadani kuping kanan, juga dikomati kuping kiri. Tojuk ke dalam kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa tak todus pagi kau lemun tak abajeng, sedangkan mati minta adani. Apa ndak malu kita besok kalau mati kita minta disolati, sementara kita tidak sholat.
Apa ndak malu kita ini selama hidupnya ndak naik ke masjid, ndak naik ke musola, sementara kita minta disolati di musola atau masjid? Ndak malu kita. Bokto odi tak nyapa ke masjid, tak nyapa ke musola, munting mati minta solati berma. Jangan. Nah ini para jamaah renungan. Siapa orang nikah ngajak kaula, ngajak ambian, ngajak sampean supaya merenung. Saya bagus kalah. Saya bisa menggugah hati, ngereng kalah. Saya tak akulik hati. Silakan buang, tak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cocok ka penggelian ambian, ngereng lagoni. Tak cocok, cek lagoni. Ngereng, saya hanya ingin mengajak sampean selamat di jalannya Allah. Sobong kebanggaan kagaula. Saya hanya ingin manfaat di tempat ini. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus manusia adalah banyak manfaatnya kepada lingkungan. Kaula hanya punya ilmu sedikit saja. Tak banyak sakoni. Barangkali saya sakoni kalabun sebab ngajak sampean sholat. Itu saya cocok sekarang tu. Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tetinya bab kaula salam. Mungkin hanya yang ngajak sampian dari tidak baik ke baik. Mek pola geni kasih karakter Allah subhanahu. Tidak ada yang bisa menjamin amal ini. Semua yang saya ini hebat, tidak ada. Barangkali hanya dengan ngajak sampian. Ngajak tore pak, tore bu, sholat. Barangkali ini. Sedeti sebab amal laku lu si karakter Allah. Tidak ada. Tak teroya lemampian. Kalau tidak penting. Tak penting ya lemuring, ada manfaat tak. Perak terlalu manfaat tak. Pagi munting mati. Beda amal yang akan terus ngalir ke kau. Itu. Tidak ada gambaran lain. Kalau Pak Haji dengan hartanya ingin manfaat kepada lingkungan. Kau nalpekkan di harta dengan ilmu sakoni. Ini pola manfaat. Karena juga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila jadi tak dihitung ngereng. Sisa umur, karena umur di bulan Recep. Oleh ibadah ini. Ibadah semangat dibagi. Semangat, ibadah tore. Tak ngerti. Lemes iman natore kumpul lenje. Tanya. Pola akan menjadi pembangkit semangat kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada pagi hari ini kajian Isra Mi'raj mudah-mudahan menggugah hati kita sehingga menyebabkan kita bersemangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mal kutin sadaqar Rabbi wa fiqna fiqhum lima tardadi qalan fi'lan gharum urzuqil kull halalan daima wa akilla 'an kullu man ukhadha bil khair fa kullu sharri mahdina bil dak waj'alna shafiri dak wa la tulina siwa tajammi man khalafa amraka asaq wa hasbunallahu 'ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.